Jadi gue pertama akan mengingatkan kepada para panitia gitu ya, khususnya yang bagian kebersihan, kalau bisa bersihin hewan daging kurbannya menggunakan air bersih, air yang mengalir, bukan dari air kaldu. Hey guys, welcome back to my daily motovlog bareng gue Aldi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Buat teman-teman yang lagi nggak fit, semoga segera pulih sehingga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dan bisa kumpul bareng keluarga lagi. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang lagi-lagi ya gak akan pernah gue lupakan gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nge-like, yang udah subscribe, yang sudah komen, sudah tweet. Terima kasih banyak, karena berkat dukungan kalian lagi gue balik lagi untuk bikin konten. It's true, hal terberat dalam bikin konten adalah ya konsistensi sih sebenarnya. Apalagi ya vlog gue ini nggak pada umumnya motovlog motor standar gitu ya, matic pula, vlog riding yang ya daily aja sih, bolak-balik ke kantor, dan rata-rata isunya ngebahas kesehatan. Jadi menurut gue kategorinya cukup nggak umum aja sih. Memang umum untuk daily vlog ya, cuma daily motovlog. Cuma rata-rata kan yang motovlog kan motor-motor besar gitu ya, motor-motor yang cc-nya hampir di atas 2,5-an lah ya. Tapi gue juga nemu beberapa motovlog yang cukup oke gitu ya, walaupun ya sama kayak gue daily gitu, tapi ya pasti obrolannya nggak jauh-jauh dari motor gitu. Gue agak beda aja gitu. Ya tapi itu yang gue punya, ini yang gue punya, ilmu yang gue apa ya, gue aplikasikan setiap hari gitu ya. Jadi sambil berangkat kerja, sambil ngobrol ya, mungkin bisa sharing-sharing lah sama kalian gitu. Ya jadi itu, jadi ya sudah, topik untuk daily vlog gue adalah ya bahas isu-isu sosial sama isu kesehatan aja sih, nggak jauh-jauh aja. Semoga teman-teman tetap suka, tetap ikutin gitu ya. Syukur-syukur ya, alhamdulillah kalian ikutin gue terus. Semoga hal positif yang bisa ada di video ini bisa kalian ambil, bisa kalian aplikasikan di keseharian kalian yang baik-baik. Kalau yang kurang-kurang ya jangan, atau pelajarannya aja yang diambil. Oke, sekarang gue dalam perjalanan menuju kantor di akhir pekan, di libur panjang. Nah, jadi udah bisa teman-teman lihat, sepanjang jalan ini mungkin gak akan seramai pada hari biasanya, karena lusa kita akan Idul Adha. Jadi teman-teman, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga untuk keluarga mendapatkan berkah di hari raya. Dan semoga untuk para keluarga kalian gitu ya, yang berangkat haji tahun ini, alhamdulillah, semoga hajinya menjadi haji mabrur, amin. Well, itu pengalaman sama keluarga gue 2 tahun lalu lah lebih tepatnya.
tahun lalu ya, 2 tahun lalu alhamdulillah kedua mertua gue berangkat haji, alhamdulillah akhirnya karena tertunda karena COVID waktu itu. Sebenarnya sudah daftar dari 2012 yang harusnya berangkat 2020. Nah, karena COVID akhirnya tertunda 2020, terus COVID 2021, terus 2021 tuh udah pemanggilan lagi tapi nggak kebagian. Akhirnya 2022 alhamdulillah dapat kesempatan juga untuk berangkat. 2023 itu seingat gue lupa antara 2022 atau 2023. Setahu gue itu 2022 karena 2023 kemarin itu udah di rumah sih, udah sholat idul adha bareng-bareng. Ya jadi intinya itulah. Jadi gue ucapin selamat untuk para tamu Allah yang sudah sampai di sana. Ini saat ini sedang ini kali ya di Padang Arafah ya, bermuasabah. Ya semoga kita semua berkesempatan dipanggil sama Allah untuk ke rumahnya di Mekah tentunya, Ka'bah ya, amin. Pengen banget, ya memang belum rezekinya, jadi harus menabung karena memang ya baik lagi rukun Islam yang kelima, pergi kali jika mampu. Ya yang kayak gini-gini nih jangan ditiru atuh, aduh terlalu nekat. Nah teman-teman gimana hari ini, ada berangkat kemana, liburan kemana, atau mungkin udah ada yang pulang kampung kayaknya ya. Ya karena libur panjang dan lebaran juga ya, banyak yang teman-teman pulang kampung juga. Jadi gue tetap ngucapin ya hati-hati di jalan ya, semoga sehat, selamat ya, bisa bertemu dan kumpul bareng keluarga. Jadi hati-hati lah ya. Ya biasa ya, jangan lupa bawa obat hari-hari lah. Oh, yang punya riwayat sakit ya, khususnya yang asma, yang punya darah tinggi, yang punya kencing manis ya, tolong dibawa obat-obatan pribadinya. Kalau obat-obatan yang lain ya bisa minum, bisa disiapin vitamin, obat lambung, obat batuk pilek dan bedak, dan obat diare. Ya obatnya itu aja kalau buat perjalanan ya, nggak akan jauh-jauh lah. Jadi yang mudik persiapan dengan baik, dan mungkin yang mudik udah berangkat juga dari hari Kamis kayaknya atau hari Jumat. Hari Kamis atau Jumat malam ada apa. Well, banyak isu-isu sosial yang berhubungan sama isu kesehatan beberapa waktu ini ya. Aduh,
udah. Ya udah lah. Kalau yang punya motor ya udahlah, belajar lagi. Kalau punya motor sabar. Ya beberapa hari-hari ini, akhir-akhir ini pada sosial ya, ya sekiranya banyak lah ya. Coba karena menjelang hari Idul Adha mungkin ya, mungkin lebih tepatnya kita bahas untuk yang berbau-bau untuk ini kan ya. Kalau sisi agamanya sih kayaknya gue nggak bisa ya. Tapi kalau sisi kesehatannya oke lah kita bahas. Mungkin nanti sebenarnya teman-teman bisa koreksi juga kalau ada salah atau kurangnya. Jadi temanya adalah mempersiapkan bahan makanan dari hewan daging kurban. Jadi kalau untuk hewan daging kurban, tentu aja masalah kebersihan yang menjadi persoalan paling utama. Jadi kalau bisa ya gue sih pertama menekankan kepada warga yang membantu, khususnya yang membantu pemotongan hewan kurban dan menjadi bagian dari yang mengerjakan kebersihan atau membersihkan hewan daging kurban, daging hewan kurban, kebalik-balik ngomongnya. Ini tentu aja harus dibersihin ya. Jadi hal teknis ini juga penting karena hewan daging kurban ini kan ketika dicuci nggak bersih gitu ya, menggunakan air yang sering kita lihat adalah air kali gitu ya. Ya itu akan bukannya buat bersih ya, akan membuat bertambahnya mikroorganisme gitu ya, atau bakteri jahat yang bakalan cepat merusak daging hewan kurban saat bagian sisa. Jadi gua pertama akan mengingatkan kepada para panitia gitu ya, khususnya yang bagian kebersihan, kalau bisa bersihin hewan daging kurbannya menggunakan air bersih, air yang mengalir, bukan dari air kali yang bersumber tentu aja air bersih ya. Ya tentu aja yang pertama ini juga bisa membuatkan dagingnya rusak. Ya walaupun memang akan dicuci atau dibersihkan lagi di rumah atau direbus lagi segala macam, tapi tetap ya kebersihannya penting lah. Itu untuk petugas kebersihan di panitianya ya. Kemudian yang kedua, untuk para yang memiliki ini ya, yang memiliki usaha hewan daging kurban, kalau bisa hewan daging kurbannya yang sakit, ya sampai sakit, dan juga ya terjaga dengan baik tentu ya. Yang kita khawatirkan adalah hewan ini terlalu banyak minum antibiotik. Jadi jangan sampai hewan ini sehat tapi terlalu banyak makan antibiotik ini. Kemudian untuk penyimpanan hewan daging kurban sendiri, untuk orang-orang yang sudah dibagikan gitu ya, oke, tentu harus dibersihkan kembali untuk hewan daging kurbannya, dicuci lagi, air bersih ya, air mengalir. Kalau memang dari awalnya udah bersih, udah bagus gitu ya, udah tahu lah gitu ya, yang bersihinnya tekniknya bener gitu, teknisnya udah oke gitu. Cukup simpan dalam freezer aja, ditutup pakai kertas yang buat bersihin darah gitu, supaya nggak berlendir. Kalau disimpan freezer, kalau yang punya freezer daging, tapi kalau punya freezer yang biasa ya dipotong-potong, karena ada yang bukan pakar ya, salah satu yang bergelut di bisnis daging gitu ya, kalau bisa disimpannya ditutup, simpannya whole, jadi utuh kakinya gitu, misalkan
supaya tidak merusak dari daging itu juga. Tapi kalau mau yang langsung di sate atau yang mau langsung dimasak ya nggak ada larangan juga. Jadi kalau ini dikit pekerjaannya aja ya, nanti pas saat dimasak ya tidak akan membuat sakit tentu saja ya. Harapan kita kan namanya daging kurban adalah berkah gitu ya, berkah untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Jangan sampai malah jadi chaos gitu dari segi pembagiannya, dari segi olahannya, karena nanti membuat permasalahan. Oke, mungkin itu dari gue untuk Idul Adha. Semoga perjalanan pagi ini gak bosenin ya. Jadi itu tips untuk hewan kurban. Jadi tetap jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, olah dagingnya harus baik dan benar, sehingga semua bisa menyantap dengan baik ya, terjaga sehat tanpa ada permasalahan yang datang nanti. Oke, dari gue segitu dulu. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di next video. Gue Aldi cabut dulu. Dadah. Assalamualaikum.